pesantren sebagai pendidikan Islam dan keaslian Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang pondok pesantren atau pendidikan di dalam pesantren? Siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ngaji, Bu, ngaji. Biasanya di dalam pesantren itu ada apa saja komponennya? Kiai, Bu. Ada pondok, Ya, pondok kiai, santri, santriwati, ya. wali santri. Oke, baik. Yang pertama ada pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfungsi sebagai tempat belajar para santri untuk belajar ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah akhlak. Nah, selain itu juga pesantren sebagai pembinaan karakter dan kepribadian para santri. Nah, pesantren ini sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat kiai. Kiai itu sebagai guru peran utama dalam di pendidikan pesantren. Nah, selain sebagai tempat belajar, pesantren juga berperan penting dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjaga keislaman di tengah masyarakat. Pesantren itu bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu saja, tetapi juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang selanjutnya ada pondok pesantren pendidikan Islam dan keaslian Indonesia. Yang pertama ada 3 poin. Tolong dibacakan yang pertama Mbak Aulia. Yang pertama, pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Yang kedua Mas Akil dibacakan. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya sebagai sumber pendidikan dan keislaman dengan ciri khas. Yang ketiga Mas Fahmi. Pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tapi juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Oke, yang pertama ada pondok pesantren, termasuk lembaga pendidikan Islam yang sudah sangat lama di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Nah, maksudnya di sini yaitu pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang sudah sangat lama di Indonesia, tempat untuk belajar agama, dan pendidikan pesantren ini juga sangat mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi berbagai ujian. Yang kedua ada pondok pesantren memiliki karakter tersendiri yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Artinya berarti sebagai lembaga pendidikan Islam harus memiliki identik dengan keislaman dengan ciri khas tertentu. Yang ketiga ada pondok pesantren bukan hanya tempat untuk belajar ilmu agama, tetapi juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Terus selanjutnya pondok pesantren sebagai sarana dakwah Islam. Nah, menurut Agus Sunyono di dalam buku Atas Wali Songo, usaha Islam dalam dakwah pesantren ini dijalankan oleh Songo melalui pendidikan yang mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Nah, usaha dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali Songo ini tidak hanya melalui ceramah saja, tetapi melalui penyebaran ajaran agama Islam yang melalui pendidikan. Selanjutnya ada komponen. Di sini ada 5 komponen. Coba disebutkan. Yang pertama ada gambar apa? Santri. Yang kedua? Santri lagi. Kiai. Yang ketiga? Pondok, masjid. Yang keempat? Rumah sakit. Asrama. Yang kelima? Tangan. Tangan. Kitab kuning. Ya, itu kuning ya Bu ya. Nah, di sini Ibu ada
dijelaskan di depan. Yang pertama ada Mas Fahmi, silakan maju. Di mana Bu? Sensitif. Sini lah, ada di sana. Nyadanya. Gambarnya Walid Bu. Nah di sini ada gambar seorang kiai teman-teman. Beliau ini seorang tokoh sentral atau tokoh ulama dalam pondok pesantren. Ya, terima kasih. Beri plus dulu untuk Mas Fahmi. Jadi ini ada gambar kiai. Nah, kiai ini adalah tokoh utama atau tokoh yang paling sentral dalam pendidikan pesantren. Kiai ini juga sebagai guru paling utama di dalam pondok pesantren. Yang kedua ada santri. Silakan Mas Adil bisa maju ke depan untuk mendeskripsikan gambar santri ini. Ya, Bu. Silakan. Ini cewek. Hadapnya ke sana ke teman-teman. Hai teman-teman. Hai. Teman. Mbak sama Mbak. Maaf. Pak Roni, Pak. Jadi ini adalah gambarnya teman-teman, yaitu santri adalah seorang anak yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Ibu. Ya, terima kasih. Beri plus dulu untuk Mas Adi. Nah, jadi ini ada gambar santri. Nah, santri ini adalah seorang siswa atau murid yang sedang menempuh pendidikan di pesantren. Terus yang selanjutnya gambar yang ketiga dideskripsikan oleh Mbak Aura. Jadi di sini ada gambar masjid atau pondok pesantrennya ada masjid. Dan di sini masjid sebagai sarana ibadah para santri dan tempat kegiatan para santri. Ya, terima kasih Mbak Aura. Nah, jadi yang ketiga itu ada gambar masjid. Masjid ini tempat yang digunakan untuk para santri melakukan ibadah seperti sholat, ngaji, atau yang kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga, yang keempat ada gambar asrama yang akan dideskripsikan atau dijelaskan oleh Mbak Aulia. Silakan, hadapnya ke depan. Tunjukkan ke teman-teman. Ini adalah asrama atau tempat tidur para santri ya. Asrama atau tempat tinggal para santri selama menempuh pendidikan di pesantren. Ya, Iya bisa dilihat ya. Ya. ya, terima kasih Mbak Aulia. Nah, jadi asrama ini digunakan untuk tempat tinggal atau tempat tidur para santri selama menempuh pendidikan di pesantren. Dan yang terakhir ada gambar kitab. Ini adalah kitab yang digunakan untuk belajar para santri di pondok pesantren. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda. Jangan males. Apa ini Bu? Baca lah, baca. Oh ini kitab kuning. Ada di sana. Dilihat teman-teman. Yo. Ya. Iya. Kitab kuning adalah materi pokok dalam kurikulum pesantren. Ya, terima kasih Mbak Amanda. Nah, jadi kitab kuning adalah komponen yang terakhir yang digunakan di dalam pondok pesantren. Kitab kuning ini digunakan sebagai kitab atau buku yang digunakan di dalam pembelajaran pondok pesantren. Paham sampai sini? Paham. Sekali, Bu. Terus yang terakhir ada peran pendidikan pesantren dalam penyebaran agama Islam. Di sini ada 4 peran. Yang pertama sebagai pusat pendidikan Islam dan kaderisasi ulama. Yang kedua sebagai pusat ibadah. Yang ketiga sebagai ilmu atau penyeimbangkan ilmu agama dengan keterampilan hidup. Dan yang keempat ada adaptasi dan perkembangan zaman. Yang pertama sebagai pusat Islam dalam kaderisasi ulama. Nah, berarti itu berfungsi sebagai tempat belajar ilmu agama, tetapi juga sebagai tempat untuk mencetak para ulama dan tokoh ulama besar di Indonesia. Yang kedua ada sebagai pusat ibadah. Pesantren juga digunakan sebagai pusat ibadah karena memfasilitasi santri
untuk menjalankan ibadah secara rutin seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Nah, ibadah bukan hanya dilakukan secara individual saja di dalam pondok pesantren. Di pondok pesantren ini biasanya ibadah selalu dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Yang ketiga ada menyeimbangkan ilmu agama dan keterampilan hidup. Jadi para santri itu di dalam pondok pesantren itu tidak hanya diajarkan tentang ilmu agama saja, tetapi juga diajarkan tentang ilmu-ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk menghadapi zaman yang akan datang atau perkembangan zaman. Yang keempat ada adaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi pondok pesantren ini juga mengajarkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke, jadi tadi kan ada 5 komponen di dalam pondok pesantren. Yang pertama ada apa saja? Kasur, Bu. Bukan kasur, asrama, masjid, terus santri, kita, santri, santri. Kiai itu sebagai apa di dalam pondok pesantren? bapaknya santri. pembimbing guru. Ya, peran utama atau tokoh yang paling sentral ya. Ya, yang asrama itu digunakan untuk apa di dalam pondok pesantren? Tidur Bu, buat tidur. Ya, tempat tidur para santri. Ya. Nah, jadi kesimpulannya pondok pesantren ini berarti bukan pondok yang tidak hanya yang membelajarkan ilmu agama saja, tetapi juga membelajarkan ilmu-ilmu yang lainnya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Udah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada beberapa soal, nanti kalian jawab ya, diskusikan bersama kelompok kalian ya. Nah, di sini 1 menit. 1 jam. Sudah? Sudah belum? Sudah. Silakan kelompok 1, Mas Agil, maju ke depan. Dibacakan. Kelompok 1 yaitu peran pesantren dalam pendidikan dan dakwah. Soalnya bagaimana bentuk peran pesantren dalam aktivitas dakwah di masyarakat? 2, sebutkan dan jelaskan 3 peran pesantren di bidang pendidikan. Jadi menurut kelompok 1 itu salah satunya itu dakwah melalui pendidikan, kedua yaitu dakwah sosial, dan yang ketiga itu dakwah kultural. Jadi ya itu menurut kelompok 1. Kemudian sebutkan dan jelaskan 3 peran, yaitu sebagai pembentukan karakter santri, yaitu mendidik santri menjadi pribadi yang jujur. Yang kedua yaitu transfer ilmu pengetahuan, yaitu menjadikan itu. Yang ketiga yaitu pembinaan kepemimpinan, yaitu pesantren melatih santri untuk menjadi pemimpin di tengah masyarakat seperti dai, guru, dan tokoh masyarakat sosial dan sejahtera hingga akhirat. Ya, terima kasih Mas Agil. Iya, Bu. Yang selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Yang keras yang keras. Bu. Saya selanjutnya dari kelompok 2 akan membacakan tentang komponen utama pesantren ya. Yang pertama itu soalnya mengapa keberadaan kiai itu sangat menentukan arah dan keberlangsungan pesantren. Lalu yang kedua, jelaskan secara singkat 5 komponen utama dalam pesantren dan peran masing-masing. Yaitu yang pertama, karena kiai adalah pemimpin utama dan pengasuh pesantren yang memiliki otoritas keilmuan dan spiritual, kepribadian, pemahaman agama, dan isi kiai sangat mengaruhi metode pengajaran, kedisiplinan, serta arah perkembangan pesantren termasuk dalam dakwah dan pendidikan santrinya.
Lalu yang kedua, jawaban yang kedua itu kiai yang pertama ya, tokoh utama dan pemimpin pesantren. Ia menjadi sumber ilmu, pembimbing spiritual dan teladan akhlak bagi santrinya. Lalu komponen yang kedua ada santri, yaitu murid atau peserta didik yang belajar di pesantren dan tinggal di asrama. Lalu yang ketiga pondok atau asrama, yaitu tempat tinggal santri yang membentuk kemandirian, kedisiplinan, dan kebersamaan. Lalu yang ketiga ada masjid pesantren, yaitu pusat kegiatan ibadah seperti sholat, mengaji, zikir, dan kajian agama lainnya. Lalu yang terakhir komponennya ada madrasah atau sistem pengajaran, tempat belajar formal maupun non formal seperti sorogan dan bandungan untuk mendalami ilmu agama dan pengetahuan umum lainnya. Itu saja ya. Terima kasih. Baik, tadi adalah diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok masing-masing. Ada yang ditanyakan nggak? Ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk tugasnya kalian itu mencatat nama-nama pondok pesantren yang ada di Indonesia dan kalian mencari ciri khasnya dari pondok pesantren tersebut. Berapa Bu? 10 nama pondok pesantren di Indonesia. Kemudian cari dari ciri khas masing-masing pondok pesantren tersebut. Paham? Ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.